Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Widya Karimah dengan NIM K8421066, mahasiswi Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret 2021. Oke, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam nih teman-teman mengenai jenis, nilai, dan juga norma sosial. Pasti teman-teman udah gak asing ya sama yang namanya nilai dan juga norma. Tapi teman-teman tahu gak sih apa bedanya nilai dan juga norma? Terus teman-teman tahu gak ya apa aja jenis nilai dan juga norma sosial? Penasaran? Yuk simak penjelasan aku. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai pemenuhan penugasan mata kuliah teknologi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Gufronuddin SPD MSOS. Tapi bukan sekedar hanya sebagai pemenuhan penugasan, video ini juga ditujukan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada teman-teman semua mengenai pengertian nilai dan juga norma sosial serta jenis dari nilai dan juga norma sosial. Nah, kira-kira apa aja ya? Yuk kita kupas satu persatu. Sebelum memasuki jenis dari nilai dan juga norma sosial, kayaknya penting nih buat kita tahu apa sih itu nilai dan juga norma sosial. Terus apa ya perbedaannya? Oke, nilai sosial. Nilai merupakan ukuran dalam masyarakat untuk menentukan suatu perilaku yang dianggap baik maupun buruk. Nah, biar lebih paham, aku akan kasih contoh nih teman-teman. Teman-teman tahu kan perilaku mencuri? Menurut teman-teman, mencuri itu perilaku yang baik atau tidak? Tentu tidak ya teman-teman. Mencuri merupakan perilaku yang dinilai buruk dalam tatanan masyarakat. Nah, ukuran yang menganggap bahwa perilaku mencuri merupakan perilaku yang buruk inilah yang dianggap sebagai sebuah nilai. Nah, teman-teman udah tahu kan apa sih itu nilai sosial? Selanjutnya aku akan menjelaskan lebih dalam nih mengenai pengertian dari norma sosial. Kira-kira apa itu norma sosial? Terus apa ya bedanya antara nilai dan juga norma sosial? Kalau tadi nilai merupakan ukuran antara yang mengatur perilaku baik maupun perilaku buruk dalam seseorang, kalau norma merupakan pedoman berperilaku kehidupan masyarakat sehari-hari. Contohnya adalah aturan yang mengatur larangan dalam mencontek. Oke, nah aturan ini yang melarang mencontek ini merupakan sebuah norma. Tapi anggapan dalam masyarakat mencontek merupakan perilaku yang buruk merupakan dari nilai sosial. Oke, sampai sini udah paham ya teman-teman? Nah, biasanya ketika kita melanggar norma, itu akan mendapatkan konsekuensi. Entah itu rasa malu, rasa bersalah, bahkan hukuman melalui jalur hukum nih teman-teman. Wow, oleh karena itu biasanya norma sosial ini cenderung mengikat teman-teman. Nah, tadi kita udah bahas nih teman-teman mengenai pengertian dari nilai sosial, pengertian norma sosial, perbedaan nilai sosial, dan juga norma sosial, hingga contoh-contohnya. Sekarang kita masuk di sesi yang paling inti nih, yaitu jenis-jenis dari nilai dan juga norma sosial. Penasaran? Yuk simak penjelasan aku. Oke, kita kupas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah jenis nilai sosial. Jenis nilai sosial dibagi berdasarkan dua kategori. Yang pertama berdasarkan sifatnya dan yang kedua berdasarkan pendapat para ahli. Nah, jika berdasarkan sifatnya, nilai sosial dibagi menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama adalah nilai yang terencanakan atau internalized value. Kira-kira apa ya itu? Oke, nilai yang terencanakan merupakan nilai yang sebagai ukuran dan sudah terencanakan dan sudah tertanam di bawah alam sadar. Sehingga untuk melakukan sesuatunya sudah mendarah daging nih teman-teman. Biasanya jika nilai tersebut dilanggar maka akan muncul rasa bersalah atau rasa malu. Supaya lebih jelas lagi aku akan kasih contoh nih teman-teman. Contohnya adalah Nadine mencuri uang milik Roni. Nilai sosial kejujuran merupakan salah satu nilai yang tertanam di bawah alam sadar. Sehingga Nadine, seorang pencuri ini biasanya akan cenderung malu dan merasa bersalah saat tertangkap mencuri uang Roni. Setelah tadi kita udah tahu apa itu nilai yang terencanakan, yang kedua nih ada yang namanya nilai dominan. Apa itu nilai dominan? Nilai dominan merupakan nilai yang dianggap lebih penting dari nilai lainnya. Supaya lebih jelas lagi aku bakal kasih contoh nih teman-teman. Contohnya adalah nilai agama.
Kira-kira kenapa ya nilai agama ini bisa disebut sebagai sebuah nilai dominan? Ya bener banget, seperti yang kita ketahui, nilai agama ini biasanya dijadikan sebagai pedoman dari nilai-nilai lainnya. Ketika kita melakukan suatu tindakan, biasanya kita akan lebih mempertimbangkan nilai-nilai agama dibanding nilai-nilai yang lainnya. Contohnya ketika kita berperilaku, berpakaian, dan lain-lain, biasanya kita akan berpedoman dengan nilai-nilai agama dibanding nilai-nilai yang lainnya. Selain nilai berdasarkan sifatnya, ada juga nih teman-teman yang namanya nilai berdasarkan pendapat para ahli, yaitu Profesor Notonegoro, yang mengemukakan bahwa nilai sosial ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah nilai vital, yang kedua adalah nilai rohani, dan yang ketiga adalah nilai material. Oke, kita kupas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah nilai vital. Nilai vital merupakan nilai yang berguna bagi aktivitas sehari-hari. Contoh sederhananya nih yang sering banget teman-teman gunakan ketika sekolah, yaitu buku paket. Buku paket ini digunakan sebagai media pembelajaran sehari-hari. Oleh karena itu, buku paket dinilai sebagai sebuah nilai vital yang esensial dalam pembelajaran. Kalau nggak ada buku paket, kita belajar dari mana? Selain nilai vital, ada juga nih teman-teman yang namanya nilai rohani. Pasti teman-teman udah nggak asing ya sama kata-kata rohani. Yap, bener banget. Nilai kerohanian merupakan nilai yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan rohanian manusia. Di dalam nilai rohani ini bersumber dari nilai-nilai moral yang bersumber dari kemauan manusia, kemudian nilai keindahan yang bersumber dari perasaan manusia, dan yang terakhir adalah nilai kebenaran yang bersumber dari akal manusia. Biasanya ketika kita menentukan perilaku baik atau buruk itu bersumber dari nilai-nilai agama atau rohani ini yang bersumber dari keindahan, kemudian kebenaran, dan juga nilai kemauan. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ada yang namanya nilai material. Oke, dari namanya aja material ya, pasti udah nggak asing lagi nih teman-teman. Nilai material merupakan nilai yang berguna dalam kehidupan manusia. Nilai di sini bersifat untuk pemenuhan kebutuhan manusia secara materi, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan. Berdasarkan daya ikatnya, norma sosial dibagi menjadi 5, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat, dan juga hukum. Kita bahas dulu yang pertama ya teman-teman. Yang pertama yaitu cara atau usage. Cara merupakan perilaku manusia yang dilakukan secara belum teratur teman-teman, sehingga ketika melanggar aturan biasanya hanya akan mendapatkan teguran saja karena norma di sini belum begitu kuat. Biasanya cara ini merupakan langkah awal sebelum norma itu terbentuk. Jadi biasanya perilakunya ini masih dinormalisasikan sehingga teguran hanya sebagai akibat dari pelanggaran norma itu. Nah, yang kedua ada yang namanya kebiasaan atau folk ways. Kebiasaan ya teman-teman. Apa itu kebiasaan? Oke, kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan sehari-hari sehingga dianggap baik dalam masyarakat. Contoh sederhananya nih, ketika teman-teman memberikan angpau. Nah, kebiasaan pemberian angpau ini dianggap baik dalam masyarakat sehingga hal ini tumbuh sampai saat ini. Ketika biasanya kita ada acara undangan atau kita lagi ada hajatan, biasanya kita akan memberikan angpau sebagai tanda bahwa kita menghadiri sebuah acara. Nah, yang ketiga ada yang namanya tata kelakuan atau mores. Di sini merupakan kumpulan perilaku yang menimbulkan batasan-batasan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya nih teman-teman, ketika teman di rumah biasanya ada yang namanya batasan-batasan pulang malam, maksimal jam 10, jam 9 malam. Nah, batasan-batasan inilah yang dinamakan tata kelakuan. Biasanya norma di sini udah mulai muncul dan sudah mulai teratur dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Nah, yang keempat ada yang namanya adat istiadat atau custom. Adat istiadat merupakan pedoman perilaku dalam masyarakat yang sudah terintegrasi berdasarkan penganutnya. Biasanya setiap daerah itu punya adat istiadat yang berbeda. Dan ketika mereka melakukan penyimpangan akan ada sanksi yang cukup berat teman-teman. Kalau tadi yang awal-awal itu cuma teguran, nah kalau ini adat istiadat biasanya sanksinya cukup berat. Entah itu sanksi sosial maupun sanksi lainnya. Nah, tidak terasa nih teman-teman, kita sudah menyelami jenis dari nilai, norma sosial, kemudian pengertian nilai norma sosial, hingga perbedaan nilai dan norma sosial. Nah, di sesi kali ini aku bakal jelasin kesimpulan dari penjelasan-penjelasanku yang sebelumnya teman-teman, supaya teman-teman lebih paham lagi nih mengenai jenis-jenis dari nilai dan norma sosial. Jadi kesimpulannya adalah nilai sosial dibedakan berdasarkan sifat dan juga pendapat para ahli. Jika berdasarkan sifat, nilai sosial dikategorikan menjadi nilai yang direncanakan atau internalized value dan juga nilai dominan.
Sedangkan nilai berdasarkan pendapat para ahli, terdapat nilai vital, rohani, dan juga material. Selain jenis nilai sosial, terdapat klarifikasi norma sosial berdasarkan daya ikatnya yang terdiri dari cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat, dan juga hukum. Sedangkan norma sosial berdasarkan sumbernya terbagi menjadi norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan juga norma hukum ya teman-teman. Wah, sekarang teman-teman udah tahu nih apa sih itu nilai sosial, norma sosial, perbedaan nilai dan norma. Bahkan teman-teman juga udah tahu jenis-jenis dari nilai dan juga norma sosial. Nah, sekarang kita udah ada di penghujung video nih teman-teman. Sekian video pembahasan mengenai jenis nilai dan juga norma sosial. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak video aku. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, bye-bye.